Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang operasi hitung bentuk aljabar. Jadi ini kita pelajari dengan metode PPL. Ini disusun oleh Yusuf Masalinggi SPD dalam PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Asyariah Mandar tahun 2023. Jadi di sini kita akan belajar tentang sintaks PPL dalam proses pembelajaran operasi hitung bentuk aljabar. Ya, di sini kita masuk dalam persepsi. Sebelum lanjut mempelajari tentang operasi bentuk aljabar, ayo kita ingat kembali tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, bagaimana caranya. Yang pertama, 6x tambah 10x sama dengan berapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Jawabannya adalah 16x. Di sini mempunyai satu variabel, yaitu variabel x. Berikutnya, soal yang kedua. 9x ditambah dalam kurung negatif 9y. Kira-kira jawabannya berapa? Oke, benar. Jawabannya adalah 9x kurang 19y. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Berikutnya, yang ketiga. Negatif 2p dikurang negatif 8p. Ada yang bisa tahu jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah 6p. Di sini juga ada satu variabel, yaitu variabel p. Ya, jadi kita harus mengingat bahwa negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Atau dengan kata lain, setiap perkalian dua buah bilangan yang berbeda tanda, hasilnya selalu negatif. Dan setiap perkalian dua buah bilangan yang tandanya sama, hasilnya positif. Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk dalam orientasi masalah. Ya, di sini kita akan mengerjakan nanti dalam sebuah diskusi. Ya, di sini diberikan suatu contoh. Ya, nanti kita akan bahas di dalam mengerjakan LKPD di sesi diskusi nanti. Pak Rahmat memiliki kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan panjang 4x kurang 3 dan lebarnya x tambah 6 seperti gambar berikut ini. Kita amati gambarnya, bagaimana bentuk kolam ikan Pak Rahmat ini. Jadi bentuknya seperti itu, lebarnya x tambah 6, kemudian panjangnya 4x kurang 3. Di sini mempunyai satu variabel. Jadi seperti yang kita bahas tadi, bagaimana mengerjakan soal seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya. Di sini kita diberikan suatu motivasi. Ya, jadi dengan belajar operasi bentuk aljabar, kita dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak persoalan dalam kehidupan kita yang menyangkut operasi hitung aljabar. Ya, terutama yang kita akan bahas di sini adalah perkalian bentuk aljabar. Ya,
Jadi tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, melakukan operasi perkalian bentuk aljabar dengan benar. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian bentuk aljabar dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang akan kita bahas pada saat ini. Kemudian ada pun tahapan-tahapan pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu berdiskusi kelompok. Jadi dalam berdiskusi kelompok kita diajak untuk berkolaborasi. Kita diajak juga berpikir kritis, berpikir kreatif, menanya dan menalar. Kemudian tahapan berikutnya yaitu mengkomunikasikan, ya. Menanya ketika kita mempresentasi di depan kelas. Jadi kita mengkomunikasikan hasil diskusi kita kepada teman-teman kita, kepada guru, dan di sini juga kita diajak untuk menanya jika hasil presentasi tidak sesuai dengan pikiran kita. Jadi kita bisa menanyakan kepada kelompok yang presentasi pada saat itu. Ya, jika kelompok itu mengalami kesulitan, maka bisa didiskusikan bersama dengan guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian tahapan berikutnya yaitu guru mengkonfirmasi. Jadi hasil presentasi di depan kelas, guru mengkonfirmasi apakah hasil presentasi itu sudah benar atau masih ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Ya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu evaluasi. Ya. Di sini ada tugas mandiri, ada juga bisa juga dalam bentuk kuis. So, kita diajar untuk kejujuran di sini. Jadi bagaimana mengerjakan suatu soal itu dalam bentuk kejujuran. Ya. Kemudian sebelum masuk di dalam LKPD, diskusi LKPD, kita akan mempelajari tentang perkalian bentuk aljabar suku tunggal terlebih dahulu, supaya di dalam mengerjakan LKPD kita bisa mengetahui bahwa bagaimana sebenarnya perkalian suku tunggal tersebut. Ya, kita amati. Ya, misalnya di sini, ya, contoh 4 kali X kali Y. Ya, di situ kita tuliskan 4 dikali dengan Y dikali dengan X. Oke, jadinya 4XY. Ya. Kemudian contoh berikutnya 5 kali B kali negatif 2A kali B. Bagaimana caranya? Ya, 5 dikali negatif 2A. Ya, jadi ya, hasilnya adalah kita urutkan abjadnya atau variabelnya sesuai dengan abjad. Jadi hasilnya itu negatif 10 AB pangkat 2, karena di situ ada 2 variabel B, makanya jadinya negatif 10 AB pangkat 2. Berikutnya negatif 3A dikali B kuadrat kali negatif 2A kali B. Ya. Jadi kita kasih tersendiri koefisiennya. Jadi negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya apa? Jadi positif 6. Kemudian ada berapa variabel A? 1. Jadi ya, ada 2 variabel A, jadinya A pangkat 2. Kemudian B pangkat 2 dikali B, hasilnya B pangkat 3. Oke. Kemudian soal berikutnya 3A kali negatif 4A kuadrat B kali 2.
BC kali negatif 5C. Ya, kita kalikan dulu yang koefisiennya, ada koefisien apa saja yang ada di situ. Ya, 3 negatif 4, 2 negatif 5. Ya. Jadi hasilnya berapa? Ya, ada yang bisa bantu jawab. 3 kali negatif 4 kali 2 kali negatif 5, yaitu 120. Ya. Kemudian variabel A ada berapa? Ya, 1, ya, ada 3. Jadi A pangkat 3. Kemudian variabel B nya berapa? 1, 2. Jadi ada 2. Ya, jadi B pangkat 2. Kemudian variabel C nya ada berapa? Ada 2 juga. Jadi 120 A pangkat 3 B pangkat 2. Ya. Kemudian perkalian dengan suku 2. Ya. Kita jabarkan X kali 3X tambah 4. Ya. Kita adakan perkalian pelangi dalam istilah matematika. Jadi X kali 3X sama dengan 3X kuadrat. X dikali positif 4 sama dengan, kira-kira berapa positif atau negatif? Jadi positif 4X. Ya. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat tambah 4X. Berikutnya 6A dikali 3A kuadrat kurang 7B. Hasilnya berapa? Ya, kita kali dalam bentuk pelangi. 6A kali 3A kuadrat sama dengan 6 kali 3, 18. A pangkat, kira-kira berapa? A pangkat 3. Positif 6A dikali negatif 7B. Berapa? 6 kali 7. Di sini positif kali negatif, hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 42. Kemudian A kali B, hasilnya apa? A, B. Oke. Ya. Jadi 18A pangkat 3 dikurang 42 AB. Berikutnya 6X dikali 3X kurang 4XY kurang 7Y kuadrat. Kita kali masuk lagi ya, dengan menggunakan perkalian pelangi istilah matematikanya. 6 kali 3 berapa? Ada yang bisa bantu jawab? 6 kali 3 18. X kali X kuadrat berapa? X pangkat 3. Kemudian 6 kali negatif 4. Positif atau negatif? Oke, negatif. Negatif 24. X dikali X, Y. X kuadrat Y. Oke. Ya. Kemudian 6X 6X dikali negatif 7Y pangkat 2. Di sini ada variabel X, ada variabel Y pangkat 2. Jadi 6 kali 7 42. X kali Y kuadrat X Y kuadrat. Ya, kita lanjut. Ya. Di sini tidak ada yang bisa disederhanakan, adakah? Ya. Oke, tidak ada. Kita lanjut soal berikutnya. 4X dikali X kuadrat tambah 2XY kurang 3Y kuadrat. Ya. 4X kita kali masuk lagi, kali X kuadrat sama dengan, kira-kira berapa nilainya? 4X kali X kuadrat 4X pangkat 3. Ya, jadi 4X kali 2XY, 4 kali 2 berapa? Hasilnya adalah 8. X dikali Y, hasilnya X kuadrat Y. Ya, kemudian 4X dikali negatif 3Y kuadrat. Ya, di sini positif kali negatif, hasilnya pasti negatif. Berarti 4X dikali 3Y kuadrat, hasilnya 12XY. Jadi 4X pangkat 3 tambah 8XY kurang 12XY kuadrat. Ya, jadi itulah pembelajaran kita. Kita lanjut berikutnya.
Mari kita mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ya. Seperti yang kita sudah bagi tadi secara heterogen, bagian kelompoknya. Ya. Ini LKPD-nya. Ya. Kita kerja, kita diskusikan dalam waktu 30 menit. Ya. Jadi semuanya proaktif dalam mengerjakan LKPD-nya dan bertanya satu sama lain, bertanya kepada gurunya jika ada yang tidak dimengerti, kemudian bertanya kepada teman-temannya supaya semuanya aktif dalam mengerjakan LKPD. Nah, setelah itu, setelah mengerjakan LKPD, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya, sesuai dengan arahan tadi, sesuai dengan apa yang diarahkan dalam LKPD-nya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan, dibantu dengan teman-temannya. Kemudian kelompok lain menyimak semuanya. Jika ada yang kurang dimengerti, jika ada yang belum jelas, silakan ditanya kepada kelompok yang membawakan presentasi supaya semuanya ikut terlibat di dalam pembelajaran ini. Nah, setelah kita mengadakan diskusi, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kita, apa yang dapat kalian simpulkan dari bahasan ini? Ya, jadi setelah para peserta didik menyimpulkan apa yang mereka dapatkan pada hari ini melalui diskusi, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. Jadi konstanta AX tambah B sama dengan itu konstanta AX tambah B. Jadi perkalian antara dua bentuk aljabar dapat ditentukan dengan memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi X tambah A itu dikali X tambah B. Ya, apa itu sifat-sifat pada operasi perkalian bentuk aljabar? Ya, ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat komutatif AX tambah B sama saja artinya dengan B. A dikali B sama artinya dengan B dikali A. Ini adalah pertukaran. Jadi sifat komutatif itu sama artinya dengan pertukaran. Jadi dalam perkalian dalam perkalian bentuk aljabar itu berlaku sifat pertukaran jika semuanya adalah perkalian dengan A, B, dan C itu adalah bilangan real. Kemudian sifat asosiatif A dikali B kali C. Jadi di dalam kurung itu A dikali B dikali C itu adalah pengelompokan. Jadi bisa saja A di luar kurung baru dikali yang dikelompokkan B kali C. Ya, jadi ini adalah sifat asosiatif itu dengan kata lain pengelompokan dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Kemudian yang ketiga atau bagian C sifat distributif atau penyebaran. Jadi A dikali B tambah C itu sama dengan kita kali masuk jadinya AB tambah AC. Ya. Dengan A, B, dan C bilangan real. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kita pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Ya, coba kita jawab masing-masing. Ya, kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawabnya dalam refleksi pada saat ini. Ya, saya kira itu. Sekian, semoga video pembelajaran ini boleh kita pahami, boleh kita lakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan dari atas dan kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya lebih kedepannya saya lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video pembelajaran. Oke, sekian dan terima kasih.